Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Haryanto dengan NIM 090202210026 akan menjelaskan tentang pengolahan data kualitatif dari halaman 22 dari PPT penyajian data kualitatif. Pertama, kita harus masuk ke Grab, lalu cari bar chart untuk menampilkan sebuah diagram batang. Nah, lalu mencari values from a table, terus lalu one column of values, pilih yang stack. Nah, di graph variable ini akan kita ambil yang C1 atau count. Lalu untuk categorical variable for grouping, kita mengambil preference dan gender. Lalu kita oke untuk hasilnya. Nah, seperti ini. Menjadi satu diagram batang dengan warna yang berbeda. Lalu selanjutnya kita ke halaman ke-23 ini untuk menampilkan diagram batang juga dengan dua diagram batang. Pertama kita grab, lalu cari bar chart, lalu pilih values from a table, lalu cari cluster untuk one column of values-nya. Kita tunggu. Nah, di graph values ini kita ambil count atau C1 seperti tadi teman-teman. Lalu di categorical variable kita memilih preference dan gender. Lalu kita ketik OK. Nah, beda kan ya teman-teman dari grafik tadi yang tadi menjadi satu bagian dengan dua warna, yang ini menjadi dua bagian tetapi menjadi satu warna. Lalu selanjutnya kita ke halaman 24 dengan data yang berbeda. Pastinya kita memakai graph, lalu mencari bar chart untuk menampilkan sebuah diagram batang, lalu mencari values from a table, mencari two-way table yang memilih untuk cluster. Nah, di graph variable ini kita memilih one shift, two shift, third shift. Lalu di row labels ini kita masukkan machine ID-nya. Lalu kita OK untuk menampilkan hasilnya. Nah, begini hasilnya, menjadi 3 bagian diagram batangnya. Jadi tidak menjadi satu seperti yang pertama tadi. Lalu kita lanjut ke bagian seperti data yang ketiga tadi, kita juga akan melakukan menjadi diagram batang pada tabel 2 arah. Pertama kita cari graph,
bar chart untuk menampilkan sebuah diagram batang. Lalu cari values from a table lagi dengan two-way table. Lalu pilih stack untuk menampilkan satu diagram batang dalam 2 atau 3 warna. Nah, di sini kita isi di grab variabelnya seperti tadi, one shift, two shift, three shift. Di row labelnya kita mengisi mesin ID. Kita oke, kita tunggu hasilnya. Nah, beda kan teman-teman? Jadi tadi itu ada 3 diagram batang di setiap X. Jadi ini menjadi di satu diagram 3, yang merah 2, yang biru 1. Lalu kita next ke data berikutnya. Kita kembali ke data ketiga lagi. Seperti tadi kita akan menampilkan sebuah diagram batang dalam 3 warna juga menggunakan barcode of counts of unique values stack. Pertama kita grab. Nah, kita pilih juga diagram batang, barcode. Lalu milih counts of unique values. Lalu mencari yang stack. Nah, di kategori variabel ini kita mengisi flows and shift. Apakah berbeda nantinya? Nah, seperti ini teman-teman. Ada 4 warna dalam satu diagram. Lalu kita lanjut. Kita akan menggunakan 3 diagram batang. Semestinya tadi berbeda ya teman-teman ya. Kita akan menampilkan 3 batang dalam satu variabel. Pertama kita diagram batang. Lalu counts of unique values. Pilih yang cluster untuk menampilkan mungkin lebih dari satu diagram batang. Nah, di sini kita memasukkan flows and shift di categorical variables. Nah, berbeda ya teman-teman ya. Oh, berarti sama aja ya teman. Nah, seperti ini kan tadi berbeda. Yang tadi menjadi satu diagram, namun ada 3 warna atau 4 warna. Nah, ini variabelnya berbeda-beda. Menjadi 3 atau 4 diagram batang dalam satu variabel. Kita lanjut lagi teman-teman. Sekarang kita akan mencoba menggunakan diagram lingkaran atau pie chart untuk menampilkan sebuah persentase. Pertama kita pastinya grab kita mencari diagram lingkaran atau pie chart. Lalu kita pilih counts of unique values. Ini sudah benar teman-teman. Lalu kita pilih flows.
Kita oke. Bagaimana hasilnya? Nah, begini teman-teman. Menampilkan persentase dari kategori order, fill, scratch, smooth. Kita lanjut lagi, teman-teman. Sebentar, teman-teman. Mau mengecek file yang diinginkan Bu Hani. Nah, kita di sini juga menggunakan diagram lingkaran lagi atau pie chart. Pertama kita awali dengan graph, mencari diagram lingkaran atau pie chart. Nah, kita pilih chart values from a table. Lalu kita memilih count di sini. Dan di categorical variable kita memilih job classification. Apakah berbeda nantinya dengan diagram lingkaran yang tadi? Oh, di sini kita menampilkan lebih banyak kategori dari yang warna biru, R&D, yang merah, sales, yang kuning, janitorial, yang hijau, marketing, dan yang oranye, manufacturing. Sebenarnya tidak jauh berbeda, tapi di sini kita lebih menampilkan banyak kategori lagi. Kita lanjut. Kita lihat lagi teman-teman data praktikumnya yang diminta Bu Hani. Oke. Seperti diagram garis yang akan nantinya seperti buah grafik. Oke, langsung kita coba teman-teman. Pertama kita cari graph, lalu mencari chart, lalu kita pilih multi. Nah, ini untuk menampilkan dua grafik garis yang akan nantinya ditampilkan. Lalu kita memilih, nah kita masukkan C1 atau C2, company A dan company B. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Hasilnya yang biru untuk variabel A dan yang merah untuk variabel B. Ini untuk mencari grafik seperti di trading seperti itu teman-teman. Kayak di binomo juga ya seperti gini. Yaitu diagram garis. Oke, nah kita lanjut. Nah, kita akan menggunakan scatter plot atau sebuah seperti titik-titik lah istilahnya. Nah, langsung kita coba saja. Kita pilih scatter plot atas sendiri. Lalu kita cari yang simple. Nah, kita di sini di variabel Y kita isi dengan C1 atau BMI. Di X variabel kita isi path. Lalu kita oke. Apakah hasilnya lebih bagus? Nah, seperti ini teman-teman. Seperti tidak ada garis atau apa, namun ada titik-titik
untuk menampilkan dua variabel. Oke teman-teman, kita lanjut. Di sini kita akan menggunakan box plot atau seperti diagram batang, namun agak berbeda. Kita langsung aja coba. Pertama kita buka choice graph, lalu cari box plot. Ini teman-teman. Lalu kita cari yang 1Y, yang with groups, untuk menampilkan lebih dari satu pada variabelnya nanti. Kita oke. Nah, di sini kita langsung disuguhkan dengan variabelnya berupa height dan categorical variable per groupingnya fertilizer. Kita coba oke. Nah, jadi begini teman-teman. Hasil dari box plotnya itu seperti ini, seperti menggantung gitu ya. Ada 3 variabel yang nantinya berbeda-beda karena data yang ditampilkan itu juga berbeda teman-teman. Nah, dari sini kita simpulkan bahwa data apapun yang kita gunakan untuk mengolahnya, apa yang kita minta, apa yang kita lakukan itu, maaf teman-teman, ini seperti nilai. Jadi kesimpulan dari kita belajar statistika ini mengolah data, yaitu basic lah, seperti kita bisa menggunakan banyak menampilkan diagram atau data yang kita inginkan. Kita belajar statistika hari ini, kita banyak menampilkan data dengan diagram-diagram yang berbeda, apa yang kita inginkan. Kita bisa menggunakan ini dengan mudah dan bisa menganalisis sebuah data pada variabel-variabel X atau Y. Nah, dari apa yang kita diajarkan oleh Bu Ani, kita bisa memahami bahwa sebuah data bisa diolah pada diagram yang berbeda-beda, namun meskipun data itu berbeda atau sama. Demikian dari saya, maaf jika ada salah kata dan tutur kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani.